Maka fadlun nikah, keutamaan nikah yang pertama itu ya dikatakan oleh para ulama, orang yang menikah itu dapat barakah dan dapat rahmat. Dapat berkahnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitabnya Lubabul Hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tazwizu barakah wal waladu rahmah. Fa'akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadah." Pernikahan adalah keberkahan dan anak adalah rahmat. Maka muliakanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya memuliakan anak-anak adalah ibadah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua daripada pernikahan, ittiba'u sunnah. Kita mengikuti sunnahnya Rasul, sunnahnya para nabi. Ya, karena semua para nabi mereka akan menikah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih itu menyatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menikah. Menikah. Nah, ini riwayat sebenarnya redaksinya itu tidak ada dalam kitab hadis persis sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tapi itu gabungan dari beberapa riwayat. Dari riwayat Ibnu Majah, dari riwayatnya Imam Bukhari, dari riwayatnya Imam Muslim. Nah, kesimpulan hadisnya itu berupa teks tersebut. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kalau orang yang menikah dapat ittiba' sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada keutamaan menikah, nanti di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan kamalut taharah, dalam keadaan suci. Jadi orang yang menikah itu dia sudah dalam keadaan suci, kamalut taharah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arad an yalqallaha tahiran mutahhara falyatazawwaz al-harair." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita merdeka. Nah, jadi orang yang menikah dia insya Allah menjadi suci. Fadilah yang keempat, kamalul ibadah. Ibadahnya itu lebih berkualitas dengan menikah. Ibadahnya lebih bernilai dibanding orang yang belum menikah. Kita tidak bahas bab fikih ya. Apakah boleh yang bujangan jadi imam, itu masalah fikih. Itu babnya beda. Ini bab tentang nikah secara global. Ada riwayat dinukilkan oleh Imam Al-Uqaili yang wafat pada tahun 322 Hijriah. Di situ dinyatakan rak'atani minal mutazawwidhi afdalu min sab'ina rak'atan minal a'zab. 2 rakaat salat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah lebih afdal dari 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang masih bujangan, yang belum menikah. Ini dikuatkan oleh pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, terlepas dari pembahasan fikih di situ,
dan juga di dalam kajian para muhadditsun terdapat perbedaan pandangan tentang kesohihan hadis tersebut. Nah, namun di sini memang ada satu fadilah orang yang sudah menikah, jiwanya itu lebih tenang, sehingga ibadahnya pun akan lebih berkualitas dibanding yang belum menikah. Nah, yang kelima, kamalul iman. Orang yang sudah menikah imannya sempurna, separuh imannya sudah ada, sisa separuhnya lagi. Itu riwayat dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Kafi Asy-Syafi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, man tazawwaza faqad istakmala nisfal iman. Falyattaqillah fi nisfi tsani. Siapa yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh keimanan, maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang kedua. Nah, ini berarti sudah menikah dapat kesempurnaan iman, nisful iman, separuh daripada keimanan. Yang keenam, fadilah menikah yang keenam, al-wija. Orang yang sudah menikah terlindungi daripada maksiat. Maksiat mata, maksiat kemaluan. Ya. Makanya ketika sudah memuncak itu syahwat, itu sama istrinya kalau dilakukan dapat pahala. Karena nanti menghalangi dia, memutuskan dia dari dorongan syahwatnya kepada perbuatan dosa. Wa fi budhi ahadikuma sodagah, fi riwayah dikatakan di dalam hubungan suami istri yang halal tersebut dapat pahala sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat bingung, ya Rasulullah, ini berhubungan biologis, suami istri dapat pahala sedekah. Apa kata Nabi? Naam, iya benar. Bukankah jika dilakukan dengan cara yang haram itu berdosa? Dia mengatakan benar ya Rasul. Nah, wa kadzalika, demikian juga jika dilakukan dengan cara yang halal maka dia adalah pahala. Jadi wija, jadi pelindung. Dan ini Nabi anjurkan kepada para pemuda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah dalam sahihnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah dalam sahihnya. Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Nabi katakan, wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, al-ba'a artinya mampu. Ada satu kitab namanya Fathul Izar, buka sarung, nama kitabnya Fathul Izar. Itu menyatakan makna al-ba'a kuat di sini. Kesimpulannya 3. Al-quwah al-aqliyah. Dia sudah mampu secara mental, secara kejiwaan. Ada orang yang umurnya sudah siap untuk menikah, tapi secara kejiwaan belum siap, itu nanti berpengaruh dalam pernikahan. Makanya kuat atau mampu yang pertama, mampu secara kejiwaan, secara akliyah. Yang kedua, al-quwatu al-jismaniyah, mampu secara fisik. Ya, mampu secara fisik. Yang ketiga, al-quwatu al-iqtisadiyah, dia mampu secara ekonomi. Nah, 3 ini kalau sudah mampu, maka disebut sebagai orang yang sudah layak untuk menikah. Hukumnya tidak baik menunda-nunda lagi. Ya, mentalnya sudah siap, finansial sudah siap, fisik juga sudah mampu, maka diperintahkan dia untuk segera menikah.
Ini yang keenam. Jadi Nabi katakan, wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dia membantu menjaga pandangan mata melihat dari yang haram dan melindungi kemaluan. Nah, siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu sebagai pelindung untuk dirinya. Nah, yang ketujuh, keutamaan menikah yang ketujuh itu dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan. Jil al-muslimun, generasi kaum muslim. Nah, di sini kadang-kadang disalahpahami hadis ini. Sehingga kadang-kadang kita tanpa mengkonsep, merencanakan, mengatur. Kalau menikah diperintahkan, ayo perbanyak anak turunan. Ya. Di sini akhirnya menjadi satu cara yang akan menyusahkan dan merusak pernikahan tersebut. Misalnya orang yang pendapatannya satu bulan itu tidak mencukupi untuk dirinya. Kemudian dia banyak anak, ada 12, 13. Maka akan merusak pendidikan anak tersebut, merusak kehidupannya. Jadi di sini bukan berarti Nabi hanya memerintahkan nikah kalian perbanyak keturunan, tidak. Tapi yang Nabi maksudkan, kalian menikah perbanyak anak kalau kalian mampu mendidik anak kalian menjadi orang-orang yang baik. Kalau semuanya di rumah orang tuanya saja suka meninggalkan sholat 5 waktu, orang tuanya di situ pemabuk, orang tuanya di situ penzina, main judi di rumah, kemudian punya anak banyak, pasti anaknya ngikut dia. Anaknya banyak semacam ini, bagaimana Nabi banggakan di hari kiamat? Yang dimaksud Nabi banggakan itu anak-anak yang baik. Jadi kita harus mengkonsep itu. Ya, jadi konsep mengatakan di dalam hadis itu, tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyaklah anak kalian. Tidak hanya sampai di situ. Oh, Nabi perintahkan kita nikah banyak anak. Kita lupa. Setelah itu Nabi katakan apa? Saya banggakan kalian di depan umat-umat nanti di hari kiamat. Artinya yang Nabi banggakan anak-anak yang banyak, dan kita mampu mendidik mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Itu yang dimaksud. Bukan hanya jumlah, bukan hanya kuantitas saja, tapi kualitas anak itu dijaga. Oh, saya hanya mampu 3 orang anak untuk saya didik, lebih bagus daripada 10 anak kau tidak mampu didik. Saya hanya mampu 2 orang anak, lebih baik kalau kau mampu mendidik dia dibanding 13 orang anak kalau kau tidak mampu mendidiknya. Nah, ini perlu namanya konsep dan perencanaan. Ini penjelasan seorang ulama hadis namanya Syekh Usama Azhari. Jadi yang ke-7 ini, dengan menikah kita memperbanyak generasi kaum muslimin yang baik. Ya, yang baik, yang soleh, yang soleha, yang manfaat untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk bangsanya. Nah, itu silakan perbanyak anak. Tapi kalau anaknya ada 20 orang semuanya kaflal, wah, jadi bukan Nabi bangga, tapi justru Nabi marah. Bukan dibanggakan oleh Nabi, Nabi marah. Apalagi melahirkan anak-anak yang meninggalkan sholat. Tuh, orang tuanya sudah malas sholat, memperbanyak generasi lagi, anaknya banyak, semuanya malas sholat, meninggalkan sholat. Itu bukan nikmat tapi nikmah. Bukan nikmat tapi nikmah. Nikmah itu azab. Ya, itu bukan dibanggakan oleh Nabi, dimurkai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus mafhumul mantuq as-sahih fi fahmil hadis. Ya, harus ada pemahaman yang benar jika kita memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai akhirnya salah faham. Penghasilan 1 bulan 2 juta, punya rencana anak 20, 15. Itu hancur berantakan. Saya jamin tuh pendidikannya hancur, rumah tangganya hancur, semuanya rusak. Harus pakai hukum kausalitas juga. Rizki minallah. Ya benar, rizki minallah.
tapi Allah kasih otak juga untuk kau mengkonsep, merencanakan. Tidak semua hukum-hukum semacam itu bisa diterapkan oleh orang umum. Ada hukum khusus, ada hukum umum. Kita gunakan sesuai dengan akalnya manusia, umumnya manusia. Pakai hukum sabab musabab, pakai rencana. Allah ajarkan itu kepada kita.